Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, tilang elektronik nasional tahap pertama terintegrasi dengan 12 Polda di Indonesia. Bagi daerah yang belum memiliki fasilitas tilang elektronik, masih akan diterapkan tilang manual, tetapi pembayaran akan dilakukan secara elektronik. Berikut kita simak liputan reporter Jan William dan juru kamera Azizul Hakim. Launching Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE tahap 1 sudah berlangsung hari ini Selasa 23 Maret 2021. Di tahap 1 ini ada 244 titik kamera ETLE yang tersebar di 12 Polda, dan untuk lebih jelasnya saya akan ajak untuk langsung berbincang dengan Kombes Pol Abrianto Pardede. Pak Abri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sehat Metro TV. Iya, waalaikumsalam. Pak, kalau kita sekarang kan sedang berada di ruang CCTV NTMC. Nah, gambarannya untuk pemirsa, Pak, seperti apa sih nanti sistem pemantauan untuk ETLE-nya, Pak? Oke, terima kasih. Jadi kami jelaskan di sini, di ruang NTMC ini ada tiga kegiatan yang dilakukan. Yang pertama adalah pemantauan CCTV di seluruh Indonesia. Ini untuk mengetahui situasi Kamtibcar Lantas yang ada di Indonesia. Ketika terjadi kemacetan, kita bisa mengambil tindakan terkendali dari sini. Yang kedua di tengah ini adalah K3I. Ini yang memberikan menjawab medsos-medsos yang ada tentang masalah lalu lintas. Kemudian di pojok sana itu adalah kru back office ETLE Nasional Korlantas Polri. Inilah sebagai database big data kita untuk melayani atau mengcover kegiatan-kegiatan Polda yang sebagai Polda-Polda penindak. Yang ada di NTMC ini adalah kru back office-nya dari ETLE ini ya, Pak. Ya, nanti sistem kerjanya seperti apa, Pak? Oke, ini ETLE Nasional ini kan kita sudah tersambung ke 12 Polda. Ya. ETLE Nasional ini sebenarnya alat untuk pengganti polisi. Ya. Ketika seorang polisi sanggup menindak 60 sampai 100 pelanggar dalam satu hari, ETLE dalam satu hari bisa sampai 2.000 sampai 4.000. Ini sangat fantastis. Cuma satu kamera, nah, itu belum kalau satu orang itu hanya sampai 50 sampai 100. Nah, itu kehidupan yang pertama. Yang kedua, ETLE ini tidak pandang bulu, semua disikat, semua pelanggaran diambil karena dia sudah mempunyai intelijen analisa yang langsung dia mengcapture semua pelanggaran yang terjadi. Kecerdasan buatan yang kita sudah buat di kamera tersebut. Nah, semua pelanggaran itu nanti akan terkirim ke back office. Di situ ada penyidik lalu lintas Polri yang sudah melakukan verifikasi. Apakah pelanggaran ini bisa dilakukan penindakan apa tidak. Contohnya nomor polisinya dengan fisik kendaraannya. Ketika berbeda, dia masuk dalam kejahatan. Namun ketika sesuai, sudah valid, nomornya jelas, pelanggaran yang dia langgar juga jelas dalam foto itu, baru dilakukan verifikasi. Untuk pencetakan surat konfirmasi. Surat konfirmasi dia akan dikirim berdasarkan nomor polisi kendaraan yang terkapsel tersebut ke alamat pelanggar tersebut. Ketika pelanggar sudah mendapatkan surat konfirmasi itu, dia harus mengirim. Jadi ada tiga lembar yang pada surat konfirmasi itu adalah undang-undang yang mengatur, hukum yang mengatur, kemudian identitas pelanggar dan alat bukti berupa capture gambar yang jelas. Nah, di situ dia bisa menjawab melalui website atau melalui barcode yang sudah siapkan. Ketika dia menggunakan handphonenya, dia foto ke barcode tersebut, itu akan keluar data yang diisi, sudah diarahkan. Nah, ketika dia yes, artinya dia sudah mengakui bahwa memang saya di situ, otomatis data tersebut akan terkirim ke back office untuk petugas mengirimkan SMS Briva. Ya, karena saat ini kita masih menggunakan BRI untuk pembayarannya, namun ke depan kita akan menggunakan beberapa bank BUMN lainnya. Nah, setelah pelanggar mendapatkan kode Briva tersebut, dia langsung membayar dimanapun, kapanpun, tidak perlu hadir. Sambil tiduran dia mengisi, sambil dia merenung apa dosa-dosa yang dia lakukan, itu bisa. Ya. Jadi setelah dia mengirim, otomatis dalam back office kita itu tertulis terbayar atau terselesaikan. Selesai, tugas pelanggar sudah selesai. Dia tidak punya permasalahan lagi dengan namun efek dari denda yang kita terapkan adalah denda tertinggi sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas. Nah, nanti setelah itu baru kita lakukan surat tilang, kita kirimkan ke pengadilan untuk lakukan sidang.
limited. Untuk kamera ETL ini juga sudah bisa mendeteksi nomor polisi kendaraan yang berbeda daerah dengan lokasi kamera itu ya Pak? Oh betul. Nah, jadi yang kenapa namanya etle nasional? Ya seperti ini. Kita memang diawali dari 3 Polda. Itu masih sifatnya parsial. Namun dengan adanya etle nasional, kita sudah terkoneksi antara etle nasional Korlantas Polri terkoneksi dengan 12 Polda. Yang semua ketika mereka menangkap nomor di luar daerah, mereka akan konfirmasi kepada Korlantas untuk mengirim data luar daerah itu, minta datanya sebagai alamat yang dituju untuk surat konfirmasi tersebut. Jadi contohnya mbaknya punya mobil Jakarta tertangkap di Riau. Riau nanti kameranya akan bekerja menangkap nomor polisinya mbak B. Kemudian dia akan dilakukan konfirmasi ke back office, petugas akan memverifikasi, ketika sudah valid dia akan minta kontak ke etle-nya Korlantas untuk dilakukan konfirmasi bahwa minta data-data nomor tersebut. Ketika kita sudah memberikan data tersebut, baru Riau akan membuat surat konfirmasi yang ditujukan kepada alamat pelanggar sesuai dengan yang Korlantas kirim. Nah, setelah terkirim, kita akan minta bantuan Polda Metro Jaya untuk melakukan pengiriman surat tersebut melalui email, terus dikirim melalui pos. Jadi cepat, tidak terkirim langsung dari Riau pakai pos ini, tapi cukup dengan antara Polda Riau dengan Polda Metro, kemudian Metro akan menggunakan kantor pos untuk mengirim ke alamat pelanggar. Pak, dengan adanya ETLE ini berarti akan mengurangi sistem tilang secara manual. Lalu bagaimana dengan petugas yang selama ini bertugas berjaga di jalanan begitu Pak? Oke, sebenarnya ke depan ya ini kan tahap 1. Kita akan membangun etle nasional ini secara Nusantara ya nasional. Semua Polda akan terakomodir, tapi perlahan. Untuk Polda, untuk daerah, untuk tempat yang tidak terjangkau etle statis, Korlantas Polri melalui 4 Polda sudah melakukan inovasi, yaitu menggunakan kamera portable yang melekat dalam badan petugas, di helm, di bodi maupun di kendaraan. Jadi ketika petugas patroli menangkap pelanggar, dia cukup mengarahkan kameranya, tertangkap, akan tersambung ke back office. Back office langsung mengambil pelanggarannya untuk proses sama dengan etle. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk tempat-tempat yang tidak terjangkau memang belum ada kamera statis maupun portable ya, petugas masih berhak untuk melakukan penindakan penilangan dengan menggunakan semi elektronik. Apa itu semi elektronik? Petugas menindak langsung, namun pembayarannya atau proses selanjutnya itu menggunakan elektronik tilang. Jadi prosesnya menggunakan e-banking maupun ATM. Jadi tidak ada lagi penitipan uang kepada petugas atau titip sidang, tidak bisa lagi. Sidang kasih berangkat. Terima kasih banyak Pak Bri atas waktunya untuk Metro TV. Ya pemirsa, untuk sistem ETLE ini juga akan terus dikembangkan sehingga diharapkan ke depannya bisa diterapkan di 34 Polda yang ada di provinsi di Indonesia. Dari Jakarta, Jan William Azizul Hakim, Metro TV.